Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Langsung aja yuk kita mulai. Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget sesuatu, tapi kok ragu gitu buat minta? Nah, pas banget. Hari ini kita mau bedah satu prinsip kunci dari buku The Success Principles-nya Jack Canfield. Dia ini kan dulunya guru biasa, terus jadi pakar sukses gitu. Dimentori sama Wick Clement Stone, seorang multijutawan. Sumber kita kali ini fokus banget ke prinsip nomor 17. Ask, ask, ask. Atau ya kalau kita bilang sih teruslah bertanya gitu. Misi kita hari ini simple aja. Kenapa sih meminta apa yang kita mau itu langkah krusial banget? Tapi kok sering banget kita skip gitu aja ya di jalan menuju sukses? Banyak banget loh yang ragu atau takut. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Kenapa prinsip ini sebenarnya penting banget? Betul, betul. Intinya tuh sebenarnya sederhana, tapi wah dalam banget. Anda nggak akan dapat apa yang nggak Anda minta. Kedengerannya kayak ya iyalah, tapi prakteknya itu loh susah. Kenapa coba? Seringnya kita tuh berasumsi duluan. Mikir, paling orang lain nggak mau bantu, atau malah takut dianggapnya ingin gitu. Ingat nggak contoh yang di buku itu? Soal penata rias di Dallas. Dia bingung banget mau mulai bisnis salon sendiri gimana caranya. Dan dia sama sekali nggak kepikiran buat ya tinggal tanya aja ke pemilik salon lain yang udah jalan. Padahal, ya kebanyakan orang tuh justru seneng loh kalau diminta cerita suksesnya atau kasih tips. Oh iya, bener juga ya soal asumsi itu. Itu sering banget terjadi kayaknya. Dan cerita Sylvia Collins dari Australia yang tadi disebut, itu juga nunjukin ya, gimana kuatnya dampak kalau kita berani gitu ya, ngelawan asumsi itu. Karirnya kan langsung melejit tuh, jualan properti, setelah dia belajar soal kekuatan bertanya ini di seminar. Tapi ya itu balik lagi, rasanya kok tetap aja berat ya buat mulai nanya itu. Apa sih yang bikin kita kok jadi ragu banget gitu? Nah, ini pas banget nyambungnya sama prinsip berikutnya, prinsip 18. Tolak penolakan atau reject rejection. Karena ketakutan terbesar pas mau nanya itu, ya apalagi kalau bukan takut ditolak, ya kan? Wajar sih sebetulnya, tapi Canfield tuh nekenin banget kalau ditolak itu ya bukan kiamat juga gitu. Coba deh pikirin gini, misalnya nih Anda daftar ke Harvard, terus amit-amit nggak diterima. Apa kondisi Anda jadi lebih buruk dari sebelum daftar? Kan nggak juga. Anda nggak rugi apa-apa kan dengan mencoba nanya, tapi potensi untungnya bisa gede banget. Penolakan ini seringkali kita ambil hati ya, seolah-olah kita yang salah atau kurang. Padahal kata Canfield, seringkali ini cuma soal yang nggak pas aja momennya, atau emang belum cocok. Oh, jadi kayak gitu ya cara mikirnya. Biar nggak terlalu personal gitu ya, nerima penolakan. Terus ada konsep kunci itu ya, SW, some will, some won't, so what someone's waiting. Jadi, artinya, ya bakal ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Terus kalau ditolak ya kenapa? Santai aja. Karena di luar sana tuh pasti ada aja orang lain yang lagi nunggu atau cocok sama ide kita. Atau permintaan kita. Gitu ya. Jadi kayak main angka aja, probabilitas. Jangan baper lah intinya. Tepat, persis gitu. Kuncinya ya itu, terus aja mencoba, terus aja bertanya, sampai nemu yang bilang iya. Ingat Kolonel Sanders nggak? Resep ayam gorengnya yang sekarang terkenal banget itu ditolak lebih dari 300 kali loh. Sebelum akhirnya ada restoran yang mau coba. Bayangin. 300 kali. Gila, banyak banget itu. Iya. Coba kalau dia berhenti di penolakan ke-10 atau ke-50, nggak bakal ada KFC hari ini. Terus buku Chicken Soup for the Soul yang Canfield tulis juga, itu ditolak lebih dari 130 penerbit, coba. Ah, Serius? serius? Yang sefenomenal itu? Iya. Jadi ini bukan cuma soal berani nanya sekali doang, tapi soal membangun ketahanan mental. Mental buat terus maju walaupun ditolak berkali-kali. Anggap aja tiap penolakan itu data, bukan akhir cerita. Jadi sikapnya, oke, yang ini nggak cocok. Lanjut, berikutnya. Wah, inspiratif banget ya contoh-contohnya. Nah, biar ini nggak cuma jadi omongan aja nih. Canfield kan ngasih semacam PR gitu ya buat kita semua. Termasuk buat Anda nih yang lagi dengerin. Coba deh luangin waktu bentar gitu. Bikin daftar kecil, isinya hal-hal yang sebenarnya Anda pengen, tapi selama ini nggak berani minta. Bisa di rumah, di kampus, di kantor, di mana aja. Terus coba deh, identifikasi, jujur gitu sama diri sendiri. Kenapa sih takutnya? Takut ditolak, takut dianggap aneh, takut ganggu, apa gitu. Nah, habis itu, coba pikirin, kalau Anda nggak nanya, apa sih ruginya? Kesempatan apa yang mungkin hilang? Sebaliknya kalau Anda berani nanya, apa manfaat paling gedenya yang mungkin didapat? Latihan simple kayak gini kayaknya bisa bantu bongkar mental block kita ya. Soal nekat sesaat aja. Tapi ini tuh sebuah keterampilan penting.
bagian dari proses buat mencapai tujuan kita, apapun itu. Jangan sampai deh rasa takut atau bayang-bayang ditolak itu bikin kita berhenti bahkan sebelum mulai melangkah. Ingat terus mantra SW itu tadi dan terus aja bergerak maju. Anggap aja setiap tidak yang kita terima itu sebenarnya malah bikin kita selangkah lebih dekat ke ya yang kita cari-cari. Iya, bener banget. Pembahasan yang oke banget nih. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan bareng-bareng. Coba dipikirin. Apa sih satu hal penting yang belum Anda minta dalam seminggu terakhir ini? Sesuatu yang kalau aja Anda berani utarakan, mungkin banget bisa bawa perubahan besar buat Anda. Coba direnungkan ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.